di dalam membuat presentasi, misalkan kalau di bab 4 ini desainnya perlu dirubah, misalnya, oh ini perlu kita rubah menjadi warna putih, ya cukup di view, lalu slide master, lalu pilih yang ini yang mau dirubah tadi, slide atau layout masternya, kita klik ini, format shape, ya kita rubah warnanya, misalkan saya rubah jadi putih, lalu close master view. Nah, maka semua slide yang menggunakan layout dari slide master tadi maka akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kampus Tutorial. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah mengikuti materi sebelumnya atau belum? Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Kita kan sedang belajar kursus online mahir presentasi PowerPoint ya, lengkap untuk pemula. Jadi yang mungkin teman-teman baru tahu video ini, silahkan teman-teman cek video sebelumnya. Oke, hari ini kita akan membahas yaitu mengenai slide master ya, di bagian bab 2. Slide master, tombol menu, tombol dengan link ya. Nanti kita buatnya bertahap. Oke, kali ini kita akan membahas slide master. Apa itu slide master? Apa kalian tahu? Nah, kalau secara definisi ya, slide master itu adalah fitur Microsoft PowerPoint yang berfungsi untuk mengatur semua yang terdapat pada slide Microsoft PowerPoint kalian. Nah, ini maksudnya gimana? Oke, saya jelaskan ya. Nah, teman-teman ketika di bagian menu home ya, itu kan ada namanya layout. Nah, layout ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari slide master, teman-teman. Ibaratnya seperti kalau di Microsoft Word itu seperti header and footer. Nah, jadi kita tinggal milih konten yang mana. Konten maksudnya mau buat konten seperti apa ya. Di sini kan dapat kita lihat title and slide, lalu title and content, section header, to content, comparison, title only, blank, content with caption, picture with caption, seperti itu ya. Jadi ibaratnya seperti apa ya? Ini ibaratnya seperti template lah, template tapi untuk per slide. Jadi misalkan kalau kita membuat slide dalam jumlah banyak, mungkin seperti media pembelajaran gitu ya, itu kan biasanya ada per menu, per bab seperti itu. Jadi misalkan bab 1 misalkan atau materi 1 itu menggunakan misalkan baik title and content seperti ini, desain A gitu ya. Lalu kita membuat lagi desain B seperti itu, desain C. Ya, jadi seperti itu ibaratnya ya sambil seperti template tapi untuk layout seperti itu ya. Oke, lalu gimana cara membuatnya ya? Jadi kalau membuat media pembelajaran ataupun kalau kita membuat slide dalam jumlah banyak itu enaknya memakai slide master. Oke, untuk menampilkannya kita menuju ke menu view ya, teman-teman. Menu view, lalu teman-teman lihat pada bagian kiri, ini ada presentation view ya, teman-teman lihat. Lalu di sini ada master view. Kita pilih yang slide master. Kita pilih yang ini, klik. Nah, setelah diklik maka akan menuju ke halaman slide master ya, halaman slide master. Ya, untuk slide master sendiri loh, yang tadi mana? Yang desainnya sudah kita buat, maka akan sembunyi ya, ibaratnya kita masuk ke dimensinya slide master. Nah, di sini kita lakukan pengeditan ataupun membuat slide master. Dan yang kita buat di sini maka nanti akan diterapkan di slide yang sudah kita buat. Oke, contohnya misalkan kita buat di slide master yang ini ya. Ya, sementara
kita tidak memakai yang ini, tapi memakai yang bawah-bawahnya. Ini saja sudah cukup. Sedangkan ini, nah ini temanya dari atas ya, temanya saya buat non saja ya. Oke, jadi kosongan seperti itu. Lalu kita pilih yang pertama ini, lalu saya hapus saja semuanya ya. Enak kosongan ya, kadang-kadang dilihat seperti ini. Dan kita di sini juga bisa menghapus slide-slide, klik lalu delete. Nah, kita bisa menghapus slide-slide yang ada. Mungkin daripada buat bingung gitu ya. Oke, lalu di sini misalkan saya membuat desain media pembelajaran, di sini satu ya. Kita klik ini, klik kanan, lalu pilih format background. Nah, format background, lalu di bagian sini, format background kita pilih picture ya, lalu pilih insert. Insert, lalu pilih from file. From file, lalu kita pilih background yang mau kita gunakan. Misalkan backgroundnya kan belum ada ya, ini backgroundnya kita download misalkan dari Freepik gitu ya. Freepik. Nah, di sini misalkan saya login dulu, gunakan misalkan background dan background game gitu ya. Background game seperti ini. Nah, yang didapatkan misalkan ini ada banyak pilihan. Saya download yang salah satu aja ya. Misalkan ini ya. Oh, ini ada ini bagus ini ya. Kita klik, lalu pilih download seperti ini, lalu pilih free download. Ini ya. Oke, dan tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman ya ini. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita buka ya. Kalau yang ada di Freepik ini, setelah kita download, maka kita perlu mengekstraknya atau ini kan dalam bentuk RAR, zip RAR gitu ya. Klik kanan, lalu pilih ini pakai Windows 11 ya. Kalau Windows 11 pilih show more option, tapi kalau misalkan pakai Windows di bawah 11 misalkan 10, 8 langsung saja extract file atau extract here gitu ya. Saya pilih yang extract file saja biar nanti hasilnya di dalam folder ya. Oke, ini kita cek. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Oke, ini lalu kita masuk ke PowerPoint gitu ya. Lalu tadi kan temannya di download ini. Nah, kita pilih yang ini biar kelihatan saya rubah tampilannya seperti ini ya. Lalu klik insert. Dan jadilah seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti ada backgroundnya ini. Oke. Lalu ini biar tekstur ini kalau misalkan oh ini kalau diberi tekstur ganti ya. Saya ulangi lagi teman-teman ya. Oh, saya undo teman-teman ya. Tidak perlu mengulangi. Undo Ctrl Z. Nah, ini juga kita bisa membuatnya transparan ya. Kan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, lalu ini kita misalkan untuk halaman pertama gitu ya. Lalu kita duplikat. Nah, seperti ini. Ini akan ada dua. Lalu yang kedua ini saya beri ini ya. Background putih. Bukan background, nanti tempat untuk menu teman-teman ya. Ini seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Panjang. Lalu ke bawah. Nah, ini line-nya kita hilangkan. Pilih no line. Lalu warnanya ini
kita bisa ngambil dari warna yang ada di sini. Misalkan biar bagus gitu ya, kita pilih eyedropper, ambil warna yang dari gambar. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk mungkin deskripsi gitu ya. Lalu kita cek ya, untuk ngecek hasilnya kita klik close master view. Nah, ini kalau masih kosong, nah itu perlu kita melakukan pemilihan layout ya, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya master slide untuk menampilkan layout. Kita klik layout, nah di sini maka akan ada master slide-nya seperti ini. Lalu seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman mengenai slide master. Dan slide master sendiri ini nanti sangat berguna ya ketika kita fokusnya untuk mendesain presentasi dalam jumlah banyak. Daripada kita mengulang-ulang desain yang sama atau copy paste gitu ya. Nah, susahnya kalau perbedaannya kenapa nggak milih copy paste? Ini ya pertanyaannya, pilih copy paste atau duplikat slide atau pilih menggunakan master slide. Nah, ini perbedaannya gini teman-teman ya, biar teman-teman tahu ini mengenai penggunaan master slide. Oke, kalau kita menggunakan copy paste atau duplikat slide di sebuah slide, misalkan kalau kita menggunakan slide yang sama gitu ya, misalkan satu saya duplikat gitu ya. Saya 3 saya duplikat, ini. Misalkan ini khusus membahas bab apa gitu ya. Misalkan di sini bab 4 gitu ya. Kan di sini bab 4, maka saya perlu mendesain di bab 4 ini, sini bab 4, di sini slide selanjutnya juga sama. Nah, misalkan gini. Nah, kalau misalkan saya menggunakan copy paste atau duplikat, ketika terjadi suatu masalah, misalkan, oh di sini desainnya mau saya rubah karena bentrok atau apalah ada masalah gitu ya, maka kita perlu merubah desainnya, maka kita akan kesusahan karena kita harus merubah satu persatu ya, gitu ya, entah desain atau layout-nya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan master slide gitu ya, di dalam membuat presentasi, misalkan kalau di bab 4 ini desainnya perlu dirubah, misalnya, oh ini perlu kita rubah menjadi warna putih, ya cukup di view, lalu slide master, lalu pilih yang ini yang mau dirubah tadi, slide atau layout masternya, kita klik ini, format shape, ya, kita rubah warnanya, misalkan saya rubah jadi putih, lalu close master view. Nah, maka semua slide yang menggunakan layout dari slide master tadi maka akan berubah. Jadi ini menghemat waktu. Beda lagi kalau yang menggunakan copy paste slide atau duplikat slide, itu ketika terjadi perubahan kita harus merubahnya satu per satu, gitu ya. Jadi teman-teman paham kan di sini penggunaan master slide, jadi itu akan memudahkan kita ketika kita dalam mendesain atau membuat presentasi slide dalam jumlah banyak. Oke, itu ya teman-teman mengenai penjelasan master slide ya. Oke, untuk video selanjutnya kita akan membahas yaitu bagaimana cara membuat tombol menu ya. Presentasi mungkin bisa ditambahkan tombol menu ataupun media pembelajaran bisa ditambahkan tombol menu biar lebih bagus dan lebih menarik lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.